Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Christina Ngusu, NIM 162303047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas isi review buku ke-16, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas isi buku dengan judul Memahami Hubungan Ras dan Etnis. Yang pertama, penelitian tentang kaum minoritas. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat meleburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan mereka. Tentu saja sejumlah besar imigran memberikan kesaksian hidup tentang prinsip itu. Antusiasme mereka terhadap negeri mereka sebagai anak angkat nyata dalam wawancara lisan yang tak terhitung banyaknya di Pulau Ellis dan tempat-tempat lain. Sebagai mahasiswa, terlepas dari bagaimana baru-baru ini keluarga Anda berimigrasi ke Amerika Serikat, sebagian besar dari Anda juga memberikan bukti tentang impian Amerika, tentang kebebasan memilih, peluang ekonomi, dan mobilitas yang meningkat. Namun, di bawah 4 Juli pidato, penyerapan bangsa dari beragam bangsa selama bertahun-tahun, dan sejumlah cerita keberhasilan adalah kebenaran yang menggelisahkan. Orang-orang Amerika yang lahir di negeri sendiri tidak selalu menyambut pendatang baru dengan tangan terbuka. Sebenarnya, mereka seringkali menanggapi dengan tindakan diskriminasi yang terang-terangan, mulai dari menghindari kekerasan dan pembunuhan. Perlakuan dominan kelompok pribumi kulit hitam dan penduduk asli Amerika menggambarkan kegigihan penaklukan dan ketidaksetaraan yang berurat berakar. Dewasa ini, problem serius masih ada dalam sikap terhadap dan perlakuan terhadap penduduk asli Amerika, dalam keraguan orang kulit hitam miskin di ghetto perkotaan dan konsentrasi besar Arab, Asia, Hispanik, dan Muslim Amerika berjuang untuk mendapatkan penerimaan. Ketegangan dan permusuhan antar etnik di perbatasan suatu bangsa merupakan fenomena sedunia yang bermula dari ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kengerian dari pembunuhan teroris dari Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Faksi-faksi agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lain, sehingga kekerasan terus meletus secara sporadis. Beberapa tahun sebelumnya, pertumpahan darah yang mengerikan di antara orang-orang Kampusin atau Kamboja, orang Cina, orang Laos, orang Vietnam membuat dunia ini ngeri. Di tempat lain, kaum minoritas lain seperti warga India Barat di Inggris, penduduk Aljazair di Prancis, Turki di Jerman, Roma di Gipsi di Republik Ceko, dan warga Palestina di Israel menghadapi prasangka diskriminasi dan serangan fisik. Dalam masyarakat manapun, pengelompokan oleh orang ras, agama, suku, kebudayaan, atau gaya hidup dapat menimbulkan prasangka, ketegangan, dan meluapkan kekerasan secara sporadis. Pada kampus perguruan tinggi yang merupakan mikrokos dari masyarakat yang lebih besar, hubungan antar kelompok tentunya tidak mengerikan seperti apapun yang baru saja dijelaskan, tetapi kadang-kadang agak tegang dan kadang-kadang lebih buruk. Kehidupan asrama dan acara sosial mungkin dirusak oleh tingkat ketidaknyamanan dengan tidak seperti teman sekamar atau oleh argumen keluhan perkelahian
fadailisme, dan kasus-kasus pelecehan yang meletus akibat interaksi antar budaya atau antar ras yang memegang. Yang berikut orang asing sebagai fenomena sosial. Untuk memahami hubungan antar kelompok, kita harus sadar bahwa perbedaan di antara berbagai bangsa menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara bangsa-bangsa terpencil, kedatangan seseorang yang tidak dikenal selalu merupakan peristiwa penting, seringkali mengundang tanggapan emosi yang kuat. Reaksi bisa berkisar dari keramah tamahan yang hangat, upacara penyeburan, atau pelindung, tindakan yang kasar. Dalam masyarakat yang urbanisasi dan bergerak, orang asing masih membangkitkan respon yang sama. Dari TV di Australia Utara yang secara konsisten membunuh para penyusup, hingga bangsa atau bangsa di negara manapun yang terus berjuang untuk menghindari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Premis dasarnya adalah sama, pihak luar tidak cukup baik untuk berbagi tanah dan sumber daya dengan orang-orang pilihan yang sudah ada di sana. Yang berikut, kesamaan dan daya tarik. Banyak penelitian telah meneliti sejauh mana seseorang menyukai orang lain karena sikap, nilai, kepercayaan, status sosial, atau penampilan fisik yang serupa. Sejumlah penelitian yang menyelidiki pengembangan ketertarikan di antara orang-orang yang pada mulanya tidak saling kenal telah menemukan hubungan yang positif antara kesamaan antara dua orang dan kesukaan mereka terhadap satu sama lain. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik. Pola interaksi lebih dekat terdiri dari jarak sosial, peringkat, tingkat kedekatan atau keterpencilan. Individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Pada tahun 1926, Emory Bogardus membuat alat ukuran yang telah digunakan berulang kali sejak saat itu. Dalam 7 penelitian yang serupa selama 85 tahun, para peneliti memperoleh tanggapan dari para mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan dan kelanjutan sikap kaum minoritas apa yang terjadi selama beberapa generasi. Sektor atas tahun 2001 dan berada di antara kelompok etnis kulit putih pada tahun 2012. Perubahan signifikan lainnya adalah kebangkitan orang Italia ke posisi kedua, mendahului orang Inggris, Kanada, dan Perancis yang sebelumnya dominan. Namun, pada umumnya, distribusi itu memperlihatkan orang Amerika kulit putih non-etnik, orang Kanada, dan orang Eropa Utara dan Barat pada urutan ketiga, dengan orang Eropa Selatan, Tengah, dan Timur pada urutan ketiga dan minoritas rasial. Akan tetapi, para peneliti memperingatkan bahwa penempatan yang tepat dari suatu kelompok dalam kaitannya dengan orang-orang di dekatnya hendaknya tidak terlalu penting, karena skor yang dekat peringkat ini bisa jadi merupakan hasil dari variabilitas sampling. Pergerakan orang Afrika Amerika yang lebih tinggi atas banyak kelompok etnik kulit putih khususnya patut diperhatikan. Pertama, diungkap bahwa tingkat penerimaan sosial yang kuat di Afrika dan karenanya mencerminkan kemudahan para siswa dalam interaksi rasial di kampus mereka semakin beragam. Membuat tingkat penerimaan sosial yang kuat ini bahkan lebih mencolok adalah underrepresentasi dari orang kulit hitam di antara responden. Dalam studi pada tahun 2012, hanya 6,9% sampel adalah hitam, lebih rendah daripada semua studi nasional sebelumnya. Namun orang Amerika Afrika mencapai peringkat jarak sosial yang paling tinggi. Selain itu, orang Asia dan Hispanik berekspres kelompok ras dan etnik, membedakan perbedaan yang rumit antara kelompok ras dan etnik. Ras adalah kategorisasi di mana orang berbagi karakteristik biologis yang terlihat menghargai diri mereka sendiri
atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok tunggal atas dasar itu. Sekilas, tampaknya ras adalah cara yang mudah untuk berkelompok, tetapi sebenarnya tidak. Ketujuh miliar manusia yang menghuni planet ini memperlihatkan beragam perbedaan fisik dalam tubuh, tekstur rambut, raut wajah, dan warna kulit. Variasi ini dipicu oleh migrasi, penaklukan, kawin campur, dan adaptasi fisik evolusioner terhadap lingkungan hidup. Misalnya, Amerika Serikat telah lama memiliki klasifikasi ras yang kaku, kulit hitam dan bukan kulit putih, tidak seperti Amerika Latin yang mengakui berbagai gradasi ras yang mencerminkan warisan multirasial di kawasan itu. Para puristas bahkan telah berlangganan teori satu drop, yaitu bahwa seseorang dengan bahkan sebagian kecil dari leluhur non-putih harus diklasifikasikan sebagai hitam. Akan tetapi, ras tidak hanya didasarkan pada klasifikasi orang luar. Beberapa pakar genetika berpendapat bahwa ras adalah konsep yang tidak berarti bahwa ada jauh lebih banyak variasi genetika dalam ras daripada antar ras, dan bahwa banyak ciri ras tumpang tindih tanpa batas yang jelas. Selain itu, dengan kira-kira 6 juta orang dari orang tua ras campuran yang tinggal di Amerika Serikat, banyak ilmuwan sosial telah menyerukan perusakan ras dengan memperdebatkan batas-batas buatan yang mendorong prasangka rasial. Rasisme adalah penghubung kondisi biologis dengan kesanggupan dan perilaku yang diduga untuk menegaskan keunggulan satu ras. Apabila orang percaya bahwa satu ras lebih unggul daripada ras lain karena kesanggupan bawaan atau prestasi tertentu, pemikiran yang rasis menang. Kelompok bawahan mengalami prasangka dan diskriminasi yang oleh kelompok yang dominan membenarkan persepsi yang tidak diinginkan tersebut. Sekian pembahasan isi review buku dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.